Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah sehingga kita mampu memulai hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan istiqomah sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diciptakan di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hidup ini adalah cobaan, Bapak Ibu. Ada yang diuji oleh Allah dengan nikmat, ada yang diuji oleh Allah dengan sengsara. Diuji oleh Allah dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan kesusahan. Dua-duanya ujian. Kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan, maka jawabannya adalah syukur kepada Allah. Kalau diuji oleh Allah dengan kesusahan, jawabannya adalah sabar. Semakin berat orang diuji oleh Allah dan semakin sabar, maka semakin luar biasa balasan yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabar saja yang nanti di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah tidak bisa dihitung, tidak terhingga. Hanya orang-orang sabar saja. Maka kehidupan kita silih berganti, kadang bersyukur, kadang sabar terus sampai akhir hidup kita begitu. Maka Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu luar biasa. Kalau dia mendapatkan nikmat, bersyukur dan itu terbaik untuk dia. Dan kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu terbaik untuk dia. Maka alhamdulillah kita sebagai orang mukmin, dan semoga kita bisa bersyukur dan bersabar. Amin Allahumma amin. Maka seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita ya ujian. Kita diuji oleh Allah dengan sholat, diuji oleh Allah dengan puasa, diuji oleh Allah dengan zakat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu semua kembali kepada diri kita sendiri, tidak kembali kepada Allah. Allah tidak butuh Bapak Ibu kepada kita, tidak butuh. Tapi itu untuk kepentingan kita sebagai hambanya. Allah berfirman dalam kitabnya, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang berbuat baik, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Allah katakan dalam puasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Bayangkan kalau perumahan kita ini bertakwa semua, aman. Kalau Indonesia bertakwa semua, aman, gak bakal ada korupsi. Karena masih ada yang gak bertakwa, ya begini. Kembali kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu tinggal di perumahan ini nyaman, alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah orang-orang di sekeliling kita orang-orang soleh. Jadi kita nggak pernah khawatir tetangga kita ujung-ujung ganggu kita, enggak. Alhamdulillah. Itu dampak dari ibadah Bapak Ibu. Nah, semuanya adalah ujian. Maka mungkin kita akan merasa capek, harus puasa dan lain sebagainya. Ya pasti, karena itu ujian. Kalau bukan ujian ya nggak ada capek. Maka seorang ulama mengatakan la tastakhrib al-aqdar mazilta fi hadhihi dar. Jangan pernah merasa aneh kalau mendapatkan kesusahan selama kamu ada di dunia.
Kecuali nanti di akhirat Bapak Ibu ya, kalau sudah masuk surga ya nggak ada lagi itu kesusahan, nggak ada perintah, nggak ada apa-apa. Yang ada hanya menikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam yang paling inti yaitu ajaran rukun Islam. Itu ajaran inti, tapi bukan semuanya ajaran inti. Syahadat, sholat, zakat. Sedikit menyinggung zakat lagi Bapak Ibu ya. Dalam pembahasan yang sudah lewat, kita pernah membahas tentang zakat profesi. Meskipun masih ada perdebatan di antara ulama, taruhlah kalau kita mengikuti fatwa ini, khususnya teman-teman yang PNS pasti ikut karena wajib, diwajibkan oleh negara, gajian langsung dipotong. Nah, fatwa dari MUI-nya yang wajib melaksanakan zakat profesi adalah orang yang gajinya dalam setahun mencapai nisab emas, yaitu 85 gram. Sebenarnya 85 itu ada perbedaan Bapak Ibu ya. Kalau madhab Syafi'i, ulama Syafi'i itu rata-rata 90-an ya. Tapi mayoritas mengatakan 85. Nah, taruhlah Bapak Ibu gajinya segitu. Maka setiap bulan diambil zakat, diambil zakat, diambil zakat, diambil zakat. Otomatis akhir tahun ya tidak ada zakat karena sudah diambil per bulan. Tapi jangan lupa, yang diambil zakat itu adalah gaji tahun itu. Misalkan kita asumsikan gaji 2005, Januari dipotong, Februari dipotong, Maret dipotong, akhir tahun katakanlah sudah nggak perlu zakat untuk 2025. Tapi jangan lupa kita tengok 2024 apakah ada saldo di rekening kita. Nah, saldonya lumayan ternyata kan Bapak Ibu ini kan kerjanya bertahun-tahun. Ingat, yang dipotong gaji 2025, saldo 2024 kita lihat, ternyata saldonya adalah mencapai harga emas 85 gram, berarti saldonya mencapai nisab. Maka akhir tahun saldonya itu dizakati, zakat tahunan. Nah, jangan lupa nanti sudah dengar kalau sudah zakat profesi tiap bulan tidak perlu zakat. Iya, zakat tahun itu, zakat kemarin, tahun kemarin yang uangnya sudah menjadi saldo itu kan kalau sudah mencapai nisab berarti sudah berjalan satu tahun. Maka yang katakanlah begini Bapak Ibu ya, saldo 2024 200 juta, Masya Allah, mantap nggih. Masuk 2025, Januari dipotong, Februari dipotong, gaji Maret dipotong, terus sampai Desember dipotong. Maka setelah Desember tadi, Desember 2024 saldo 200 juta. Setelah 2025, 2026 ternyata Bapak Ibu uangnya naik 250, maka yang 50 juta udah dizakati kan tiap bulan karena tambahan gaji. Maka tidak perlu yang 50 juta gak disakati. Tapi ingat, kita punya saldo 200 juta sudah berjalan 1 tahun, maka yang dizakati tahunan adalah 200 juta. 200 juta potong 2,5%. Jangan 250 karena yang 50 juta itu gaji yang sudah dizakati. Masuk 2026 saldonya 250 juta. Masuk gaji baru 2026 Januari terus dipotong akhir tahun. Jangan lupa kita punya saldo 250 juta. Akhir tahun 300 juta naik. Nah, yang 50 juta itu kan sudah dibayar per bulan. Maka yang dibayar cuma 250 juta dan seterusnya. Pak Ustadz zakat mulu, emang begitu Bapak Ibu ya. Allah wajibkan. Salah sendiri jadi orang kaya ya, maka harus berani zakat. Kalau apa adanya ya, kerjaannya taksi online, penghasilannya gak jelas, ya Allah ya Rabbi, kadang makan kadang enggak, ya Allah gak wajibkan zakat. Malah Allah memerintahkan orang-orang kaya untuk ngasih zakat kepada beliau. Itu kalau zakat profesi. Kalau kita mengikuti zakat profesi. Nah, jangan lupa
Zakat itu bukan seumur hidup sekali, setiap tahun sekali. Setiap tahun dicek lagi, setiap tahun dicek lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dalam bab puasa kita bahas orang yang meninggal dunia punya hutang puasa, dia sudah ada waktu untuk mengkodok puasanya, tapi belum mengkodok, sudah meninggal. Maka ada dua solusi. Yang pertama, shoma anhu waliyuhu, walinya atau keluarganya berpuasa untuk almarhum. Yang kedua, ut'ima anhu, mengeluarkan fidyah, satu harinya satu mud. Nah, bagaimana kalau zakat? Orang sudah wajib zakat, gak ditunaikan, meninggal dunia, punya hutang zakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ditanya oleh Allah nanti, Pak. Lah, lalu bagaimana? Apakah seperti puasa? Nah, di sini ulama kita berbeda pendapat. Kadang-kadang begitu. Kalau hadisnya katakanlah tidak ditemukan hadis menerangkan itu, pasti ulama berbeda pendapat. Karena mengkiaskan satu sama lain. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, tiga mazhab ini, wajib dibayarkan dari harta warisnya. Wasiat gak wasiat harus dipotongkan dari harta warisnya. Berarti harta warisan mayit sebelum dibagi harus diselesaikan dulu hutangnya, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Kalau dia tidak punya harta warisan, bagaimana? Ahli warisnya nggak wajib membayar, tapi sunnah. Bapak Ibu ya, masa tega Pak? Bapak Ibu, orang tuanya meninggal, punya hutang zakat, harta warisannya habis karena memang misalkan orang tua kita itu punya hutang banyak, habis duitnya. Bagaimana? Anaknya bagaimana? Gak wajib bayar, nggak ada harta warisannya, tapi anaknya tetap disunahkan membayar hutang bapaknya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan dengan Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan dibayarkan dari warisnya, cuma tidak boleh lebih dari sepertiga. Di atas sepertiga tanggungan mayit nanti di akhirat. Tanggungan mayit di akhirat. Atau mungkin ada salah satu turunannya yang mau membayarkan atas inisiatif pribadi, tapi harus diambil, cuma tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu tiga imam. Imam Syafi'i, Imam Hambali berarti diambil dari harta warisan berapapun diambil. Imam Maliki diambil dari harta warisan cuma maksimal sepertiga. Nah, kalau Imam Hanafi bagaimana? Imam Hanafi mengatakan kalau mayitnya tidak wasiat, tidak diganti. Waduh, ikut yang mana Pak? Hanafi aja Pak Ustadz, biar warisannya aman. Terserah Bapak Ibu. Imam Hanafi mengatakan kalau mayitnya tidak wasiat, maka tidak diambilkan dari harta warisan. Nah, maka subhanallah berat, tanggungan kita kepada Allah itu berat. Maka semoga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Amin, Allahumma amin. Dan itu akan diganti oleh Allah di akhirat. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini juga bentuk apa Bapak Ibu ya? Tes untuk kita, sampai di mana iman kita kepada akhirat. Kita diberikan penjelasan dari ulama-ulama kita, pahalanya berlipat ganda dan lain sebagainya. Tapi seluruh yang disampaikan itu pahalanya sifatnya ukhrawi, akhirat. Gak kelihatan. Kalau orang imannya kepada akhirat itu mantap, pasti bergerak, berjuang untuk bisa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, pahala beribadah di Ramadan itu tidak sama. Contoh, umroh. Nabi bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Umroh itu Pak, kok bisa besar begitu? Ramadan. Jadi silahkan dikiaskan. Berarti ibadah yang lain sama. Sholat fardu di Ramadan tidak sama dengan sholat fardu di luar Ramadan. Jamaah di bulan Ramadan beda dengan jamaah di luar Ramadan. Umroh saja beda.
umroh bisa membandingi haji bersama Rasulullah kalau dikerjakan di bulan Ramadan. Makanya mahal kalau sudah Ramadan itu travel berlomba-lomba menaikkan harga. Mentang-mentang pahalanya gede, bayarnya gede. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat hadirin, orang yang sudah umroh Ramadan bukan berarti sudah haji, nggak bisa, harus tetap haji. Tidak menggugurkan kewajiban haji. Jangan salah paham. Tadi kata Pak Ustadz, umroh Ramadan sebanding dengan haji. Berarti nggak usah haji dong, umroh saja. Enggak. Haji tetap. Kalau kita sudah termasuk orang yang wajib haji, ya harus mengerjakan haji. Tidak bisa digantikan dengan umroh. Tetap harus melaksanakan ibadah haji. Bayar haji, kita tunggu berangkat sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi zakat luar biasa Bapak Ibu ya. Memang berat. Manusia itu punya fitrah cinta dengan hartanya. Semuanya Pak. Siapa yang gak suka harta? Gak ada. Semua senang harta. Lalu bagaimana? Apakah itu boleh? Boleh, selama tidak mengalahkan cinta kepada Allah. Makanya ayat yang mengatakan begini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman lebih cinta kepada Allah. Bukan tidak mencintai selain Allah, lebih cinta kepada Allah. Dia cinta keluarganya, cinta hartanya, tapi tidak mengalahkan cintanya kepada Allah. Itu fitrah manusia. Dia boleh kumpulin harta, tapi dia nggak lupa zakatnya. Dia tidak lupa sodakohnya. Nah, maka Rasulullah SAW pernah, apa Bapak Ibu ya, pernah men-challenge kita tentang harta itu. Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Semua menjawab kompak. Yang enggak ada Nabi, semuanya lebih cinta hartanya daripada harta anak-anak dan istrinya. Terus Nabi mengatakan, apa yang kau sodakohkan, apa yang kamu gunakan beramal, itulah hartamu. Sementara apa yang kamu tinggalkan, itu sebenarnya bukan hartamu, itu harta ahli warismu. Masya Allah. Nabi juga bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Manusia sering mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Fahallaka min malika illa ma akalta fa'afnait. Hartamu sebenarnya hanyalah, kata Nabi, pertama, apa yang kamu makan dan itu akan menjadi sampah. Hartamu itu, kata Nabi. Yang kedua, ma labista fa'ablait. Apa yang kamu pakai, apa yang kamu kenakan dan itu akan hancur, akan rusak. Punya rumah dipakai berarti harta kita. Punya mobil digunakan, harta kita itu kita pakai. Nah, yang terakhir, ma tasaddaqta fa'abqait. Apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu zakatkan, itulah yang akan kekal sampai di akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan, adapun yang tidak kamu makan, yang tidak kamu pakai, yang tidak kamu sedekahkan, itu bukan hartamu. Itu harta ahli waris kita. Punya di rekening banyak duitnya, dimakan enggak, dibelikan barang untuk dipakai enggak, disedekahkan enggak, numpuk di rekening, ujuk-ujuk meninggal dunia, diwaris, enggak punya anak, diambil istrinya semua, istri nih kawin maning. Dinikmati sama istri, suami yang muda. La haula wala quwata illa billah. Rugi. Ibu-ibu juga begitu. Hartanya banyak, Masya Allah. Hartanya banyak. Meninggal dunia ujuk-ujuk. Dipakai enggak, dibeliin kalung enggak, disimpan, meninggal. Suaminya senyum-senyum aja. Hari pertama nangis, hari ke-7 nangis, hari ke-8 nyari-nyari. Akhirnya apa? Masya Allah, hartanya diwaris kan Bapak Ibu. Pernah kita bahas ilmu faraid. Ilmu faraid pernah kita bahas. Kalau ada istri meninggal,
Suami dapat berapa? Suami dapat setengah kalau almarhumah nggak punya anak. Almarhumah nggak punya anak, waduh, setengahnya diambil suami. Sisanya mungkin dia punya adik kakak, nanti diambil oleh adik kakaknya. Adik kakaknya waktu dia hidup di dunia nggak tegur sapa sama dia, jarang silaturahmi sama dia, ujung-ujung dapat warisan. Tuh, harta kita dinikmati orang lain. Nah, itu pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sayang-sayang Mbak sama harta. Kalau pengen makan enak, makan, ada duitnya kok. Wah, ini pengen ganti mobil, ganti. Disimpan duitnya. Nanti ujung-ujung meninggal dunia yang menikmati orang lain. Tapi ingat, seluruh harta harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana asalnya dan untuk apa. Jadi kalau kita mubadir, ya sama saja. Nanti kita tanggung jawab di akhirat. Tapi agak lumayan karena sudah merasakan hartanya. Daripada hanya dalam pikiran doang. Kan ada Bapak Ibu ya, orang itu sayang banget sama hartanya. Ditabung. Haji pun nggak mau, umroh pun nggak mau, sayang. Akhirnya meninggal dunia, hartanya sama sekali tidak berguna di akhirat. Maka semoga kita semua punya sifat seperti sifatnya para nabi, khususnya Rasulullah, yaitu dermawan. Nggak ada para nabi pelit, itu tidak ada. Semua nabi dermawan. Bahkan nabi disebutkan kana la yaruddu sa'ilan. Rasul tidak pernah nolak orang yang minta. Kalau kita nggak kuat Pak kayak nabi begini. Nabi nggak pernah nolak orang minta dikasih. Kalau kita mah bangkrut, datang minta. Mu'alaf Haji, minta, datang lagi, ini mu'alaf kok terus-terusan. Kan saya itu menempati rumah abah saya, kan dulu orang banyak minta, waduh ini ketimpahan. Orang-orang yang datang ke abah dulu datang ke saya, Pak, waduh mu'alaf lagi, mu'alaf. Bapak perasaan udah bertahun-tahun ya masih mu'alaf aja. Udah gak mu'alaf lagi. Subhanallah ya. Maka memang kadang-kadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Quran mengatakan asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu fakir. Jadi kalau kita sodako takut miskin, wah itu setan. Wih sayang amat, mangatus sewu, satu sewu baiklah. Nah, setan itu nakut-nakutin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan memerintahkan kamu fahsya. Fahsya itu sebenarnya perbuatan keji Bapak Ibu. Biasanya itu dipakai dosa-dosa besar kayak zina. Itu disebut fahsya, tapi dalam ayat ini fahsya ini adalah bakhil. Bayangkan, saking bencinya Allah kepada bakhil sampai bakhil dibahasakan keji. Nah, maka semoga kita semua di Ramadan ini dibersihkan hatinya oleh Allah sehingga bisa menjadi sosok yang dermawan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.